Netizen kecewa berat, #STYOut menggema, ini 5 keputusan membingungkan Shin Tae-yong di Cina versus Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mendapat sorotan usai Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia gagal meraup tambahan poin dari Qingdao. Padahal merujuk performa di 3 laga sebelumnya, Timnas Indonesia diharapkan bisa merebut kemenangan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menghadapi Cina. Shin Tae-yong melakukan sejumlah rotasi terhadap tim inti pada laga kali ini. Lantaran Timnas Indonesia menelan kekalahan, pertanyaan pun banyak mengalir terkait keputusan Shin Tae-yong. Usai laga, kritikan tertuju kepada Shin Tae-yong yang dinilai salah memasang starting line up hingga membuat permainan skuad Garuda tak berkembang. Bahkan ada suara-suara yang menginginkan PSSI memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Dalam laga tersebut, ST memang banyak mengubah komposisi pemain dari sebelumnya saat bermain imbang melawan Bahrain dengan skor 2-2. Sandy Walsh, Hom Haye, dan Malik Rizaldi yang pada laga sebelumnya bermain sebagai starter kini disimpan di bangku cadangan. Pemain tersebut digantikan posisinya oleh Shain Patinama, Asnawi Mangkualam, dan Witan Sulaiman. Alhasil, keputusan ini dinilai banyak pihak merupakan blunder yang akhirnya membuat Timnas Indonesia kalah dari Cina. Tagar Styout pun sempat trending di media sosial X, karena ketidakpuasan beberapa supporter atas performa Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dinilai tidak mampu meracik strategi dengan tepat, meski sudah memiliki pemain-pemain berkualitas. Terkait tuntutan beberapa pihak agar Shin Tae-yong segera dipecat, Coach Justin akhirnya buka suara lewat akun media sosialnya. Menurut Coach Justin, tidak ada alasan pelatih asal Korea Selatan ini untuk dipecat oleh PSSI, karena Timnas Indonesia masih berada di jalur tepat. Timnas baru kalah 1 kali dalam 4 match langsung, ada suara-suara ganti ini itu. Kalian pikir bangun tim itu nggak butuh proses? Kocak, tulis Coach Justin dikutip dari laman X-nya, Rabu 16 Oktober. Dikutip CNN Indonesia, berikut keputusan Shin Tae-yong yang dianggap membingungkan di laga Cina versus Indonesia. 1. Eliano Raiders tak masuk daftar 23 pemain. Eliano Raiders tidak masuk dalam daftar 23 pemain untuk lawan Cina. Hal ini jadi salah satu pertanyaan yang mengapung. Bila keputusan ini murni karena pertimbangan teknis, hal ini jadi makin dipertanyakan mengingat Sandy Walsh juga disebut tidak dalam kondisi 100% bugar. Eliano padahal bisa jadi sosok pengganti untuk posisi wing bek kanan saat Timnas Indonesia butuh perubahan. 2. Tom Haye tidak main sebagai starter. Dengan usia 29 tahun, Hom Haye seharusnya bisa jadi salah satu pemain paling berpengalaman di Timnas Indonesia. Namun Tom Haye tidak dipilih Shin Tae-yong sebagai starter. Tom Haye baru masuk di babak kedua saat Timnas Indonesia tertinggal 2 gol. Tom Haye pada akhirnya jadi sosok yang mencetak 1 gol balasan untuk Timnas Indonesia di babak kedua. Dalam beberapa pertandingan Timnas Indonesia, Tom Haye tidak bermain penuh. Mungkin faktor kekuatan fisik bisa jadi alasan, tetapi bila itu yang jadi pertimbangan, Hom Haye dinilai banyak orang seharusnya lebih dulu dimainkan sebagai pemain inti lalu ditarik keluar ketika sudah kelelahan. 3. Tidak memainkan penyerang saat kuasai permainan dan mengejar ketinggalan, Timnas Indonesia menguasai permainan di babak kedua. Dalam momen krusial ini, Timnas Indonesia tidak menurunkan sosok striker seperti Dimas Derajat yang ada di bangku cadangan sebagai target man di kotak penalti. Karena STY sudah menggunakan 3 pergantian di awal babak kedua, ia hanya punya 2 pergantian pemain lagi di sepanjang babak kedua. Pergantian itu digunakan untuk memasukkan Malik Rizaldi dan Pratama Arhan. 4. Asnawi Mangkualam terlalu lama dipasang saat tak dalam performa terbaik. Harus diakui Asnawi Mangkualam tidak bermain di level terbaik miliknya saat diturunkan sebagai pemain inti lawan Cina. Namun Shin Tae-yong tidak segera menarik keluar kapten Timnas Indonesia tersebut. Asnawi sering kehilangan momentum ketika Timnas Indonesia menyusun serangan. Meski demikian, Shin Tae-yong masih mempercayakan posisi tersebut pada Asnawi hingga menit ke-85. Asnawi Mangkualam tidak tampil dalam performa terbaik saat menghadapi Cina. Binder, ia menilai Asnawi Mangkualam diperlukan untuk melakukan serangan cepat di sisi kanan. Oke, Asnawi bagus dalam build up, tapi lagi-lagi kenapa terlalu lama menguasai bola? Kenapa? Seharusnya bola itu bisa cepat dideliver, jelas Bung Binder. Ya mungkin pressing, kalau pressing coba kasih bola kembali ke belakang, jelanjutnya. Seharusnya bola langsung dikirim dengan cepat oleh Asnawi Mangkualam, bukan malah mengontrol dalam waktu yang cukup lama sehingga memberikan waktu pemain Cina berhasil menutup celah pertahanan. 5.
Rizky Ridho ditempatkan di bangku cadangan di awal laga. Shin Tae-yong memutuskan menempatkan Rizky Ridho sebagai cadangan dalam laga lawan Cina. Hal ini jelas lantaran STY ingin memberi ruang pada Shane Patinama sebagai wingback kiri namun tidak ingin menempatkan Kelvin Verdong sebagai pemain cadangan. Padahal setelah Jordi Amat dipastikan cedera, banyak yang meyakini Rizky Ridho bakal main mendampingi Jai Itzes dan Mes Hilgers sebagai bek tengah. Rizky Ridho baru bermain di awal babak kedua saat Indonesia sudah ketinggalan 2 gol. Padahal di laga-laga sebelumnya ketika Jai Itzes dan Ridho diduetkan bersama Indonesia tak pernah keboloan duluan. Di laga ke depan, Shin Tae-yong memang sepertinya harus memilih memainkan salah satu Kelvin Verdong atau Shane Patinama sebagai wingback kiri dengan tidak mengorbankan posisi bek tengah agar keduanya bisa bermain bersamaan. Terlepas hal itu ada kabar menggembirakan bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia ketiban untung, hasil Arab Saudi versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia imbang 0-0. Timnas Indonesia ketiban untung setelah Arab Saudi dan Bahrain hanya mampu meraih hasil imbang pada lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rabu, 16 Oktober 2024, dini hari WIB. Bahkan, Arab Saudi sempat mendapatkan penalti pada menit ke-17 setelah wasit mereview video assistant referee, VAR. Sayangnya eksekusi penalti Salem Al-Dawsari masih dapat ditepis oleh kiper Bahrain, Ibrahim Lutfalla. Hingga waktu penuh, serangan sporadis dari Arab Saudi pun masih belum mampu membuahkan hasil. Meski mendapatkan tambahan waktu 11 menit di penghujung laga, namun penyelesaian akhir pemain Arab Saudi yang kurang klinis membuat mereka tak mampu mencetak gol hingga akhir pertandingan. Alhasil, skor kacamata alias imbang 0-0 pun menjadi hasil akhir duel Arab Saudi versus Bahrain di laga ini. Hasil imbang ini membuat Arab Saudi gagal bangkit setelah kekalahan kontra Jepang pada matchday kedua lalu. Sementara bagi Bahrain, hasil ini merupakan imbang kedua kalinya secara beruntun setelah pertandingan kontra timnas Indonesia kemarin. Kondisi ini membuat Arab Saudi kini tertahan di peringkat ketiga klasemen grup C dengan koleksi 5 poin, sedangkan Bahrain berada tepat di bawahnya dengan koleksi poin yang sama. Di sisi lain, hasil imbang Bahrain kontra Arab Saudi ini tentu sangat menguntungkan timnas Indonesia. Sebab, dengan hasil ini membuat timnas Indonesia tidak berjarak terlalu jauh dengan keduanya di posisi ketiga dan keempat klasemen grup C. Bahkan, Australia yang berada di posisi runner-up pun juga memiliki 5 poin. Adapun timnas Indonesia saat ini berada di posisi kelima klasemen grup C. Hasil kekalahan kontra Cina membuat timnas Indonesia tak beranjak dari posisi kelima dengan koleksi 3 poin. Meski begitu, peluang timnas Indonesia untuk naik peringkat tentu masih terbuka lebar. Apalagi masih ada 6 laga sisa yang dapat dimanfaatkan timnas Indonesia untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan menjamu Jepang terlebih dahulu pada 15 Oktober 2024, kemudian menjamu Arab Saudi pada 19 Oktober 2024. Diharapkan timnas Indonesia mampu bangkit setelah ini dan bisa meraih hasil maksimal pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Doa terbaik untuk Garuda. Bagaimana pendapatmu Sobat Garuda? Tulis di komentar. Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itu mengibaratkan timnas Indonesia saat ini. Kalah dengan Cina 2-1, Shin Tae-yong diterpa 4 badai sekaligus. Asnawi Mangkualam disorot supporter. Kabar kekalahan timnas Indonesia dengan Cina memang di luar ekspektasi. Dengan komposisi pemain berkualitas yang kita punya, hal itu memang mengecewakan dari beberapa pemain yang kurang konsentrasi hingga keputusan pelatih. Tetapi dengan ini kita harus berevaluasi untuk memperhatikan lagi dan memperkuat timnas Indonesia demi asa Piala Dunia 2026. Namun, terbaru ada berita yang kurang mengenakan kembali dialami timnas Indonesia. Shin Tae-yong langsung dibanjiri 4 kabar buruk usai takluk dari Cina pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina pada pertandingan yang berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa 15 Oktober. Pada laga tersebut, timnas Indonesia sempat mencetak gol melalui tendangan keras Tom Haye pada menit ke-86. Sementara gol kemenangan tim Dragon masing-masing diciptakan by Helamo Abu Duaili pada menit ke-21 dan Zhang Yuning di akhir babak pertama. Kekalahan ini membuat Mes Hilgers dan kawan-kawan tenggelam di posisi kelima klasemen sementara grup C dengan koleksi 3 poin dari 4 laga. Tidak berselang lama usai dikalahkan Cina, STY langsung mendapat 4 kabar buruk. Apa saja? 1. Kartu Ivar Jenner terkena akumulasi kartu kuning. Ivar Jenner dipastikan absen saat timnas Indonesia menjamu Jepang pada matchday ke-5 Oktober 2024 mendatang. Pemain FC Utrecht U21 ini sudah menerima 2 kartu kuning di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kartu kuning pertama diterima Ivar Jenner pada saat skuad Garuda bermain imbang melawan Bahrain, 15 Oktober 2024. Sementara kartu kuning kedua diterima saat timnas Indonesia dikalahkan Cina, kemarin malam. 2. Ranking FIFA merosot. Cina versus Timnas Indonesia. Kekalahan Timnas Indonesia dari Cina dengan skor tipis 1-2 membuat ranking FIFA diprediksi akan merosot. Berdasarkan prediksi VOT Ranking, Timnas Indonesia kehilangan 9,69 poin sehingga turun ke posisi 130 ranking FIFA. Padahal, Indonesia sebelumnya diprediksi naik ke posisi 127 setelah bermain imbang melawan Bahrain di laga sebelumnya. 3. Peluang Timnas Indonesia semakin berat. Kekalahan dari Cina membuat kans Timnas Indonesia untuk lolos langsung Piala Dunia 2026 akan semakin berat. Lolos ke putaran keempat dengan duduk di posisi ketiga dan keempat pun membutuhkan kerja keras ekstra dari pasukan Shin Tae-yong. Saat ini, Indonesia terlempar di posisi kelima klasemen sementara grup C dengan koleksi 3 poin dari 4 laga. Selanjutnya, Indonesia akan menjamu dua tim unggulan Arab Saudi dan Jepang pada matchday kelima serta ke-6 November mendatang. Jika tak mampu memetik poin, peluang Indonesia untuk setidaknya duduk di posisi ketiga dan keempat akan semakin terjal. 4. Pemain cedera. Penggawat Timnas Indonesia, Mes Hilgeder Shin Tae-yong mengonfirmasi ada pemain Timnas Indonesia yang mengalami cedera usai tanding lawan Cina. Setelah istirahat babak pertama, kami mengganti 2 bek. Salah satunya mengalami cedera pergelangan kaki, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga, Selasa, 15 Oktober 2024. Dan yang lainnya karena kondisi yang kurang mendukung, tambahnya. ST patut khawatir karena jika cederanya parah, kemungkinan untuk bermain melawan Arab Saudi dan Jepang nanti bakal sulit. Dalam pertandingan sengit itu, Indonesia dinilai beberapa kali ciptakan peluang berbahaya sepanjang babak pertama. Puncaknya pada menit ke-21, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong kebobolan lewat sontekan Behram Abdueli usai memaksimalkan umpan Jiang Shenglong. Dalam tayangan ulang, ada dua pemain Timnas Indonesia yakni Ivar Jenner dan Shane Patinama miskomunikasi, hingga akhirnya bola liar bisa disambar Jiang Shenglong. Namun, harus diakui juga di sisi lain, ada dua nama pemain skuad Garuda ikut tersorot, bukan hanya Ivar dan Shane saja. Pertandingan Cina versus Indonesia, menyeret dua nama skuad Garuda asuhan ST lainnya, justru trending topik di medsos X, yaitu Asnawi Mangkualam dan Witan Sulaiman. Dalam cuitannya, netizen mayoritas menyayangkan laga kedua kesayangan Timnas Indonesia tersebut. Apalagi Asnawi Mangkualam terkenal pemain paling disiplin oleh Ragnar Oratmangoen. Netizen rata-rata menilai hasil pertandingan kontra ini jadi evaluasi karena minimnya koordinasi kedua pemain Timnas Indonesia baik Asnawi dan Witan dalam laga tersebut. Catatan Timnas babak pertama giliran wasit aman, pemainnya amburadul Anjuwitan, Asnawi sering kehilangan bola. Koordinasinya hancur banget asli. Pemain sebelah kiri Shine sering juga blunder. Koordinasi gelandang tengah no support sama sekali. Emot sedih, Timnas die, jika tak kuncing rep. Hasil eksperimen gagal ST kocak. Asnawi ngapain main sih? Lebih paten Sandy Walsh, untung masih bisa nyekor hiburan lewat lemparan Arhan. Keknya janjian sama Timnas Pusat nih. Sama dua kalah, sama-sama peringkat 2 klasemen, ucap Ahdal. Apabila melihat komentar netizen, evaluasi yang disampaikan bisa menjadi masukan pelatih ST untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia di laga selanjutnya. Meski menang dari Indonesia, Cina belum bisa menggeser Timnas Indonesia dan masih bertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara grup C dengan raihan 3 poin. Usai kekalahan atas Cina, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap terus mendukung tim asuhan Shin Tae-yong itu. Kita harus terus mendukung Timnas Indonesia di kala menang maupun kalah, kata Erick, Selasa 15 Oktober. Dengan tegas, Erick mengatakan bahwa dirinya akan langsung mengevaluasi Timnas Indonesia sepulang dari Cina. Sepulang mereka dari Cina, saya akan mengadakan evaluasi, ujar Erick. Timnas Indonesia masih akan memainkan 6 laga sisa. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mencoba merespons kekalahan dari Cina dengan cara positif dan bertekad bangkit pada laga-laga selanjutnya. Kekalahan dari Cina merupakan hasil negatif pertama Timnas Indonesia pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya JITZES CS meraih 1 poin dalam 3 laga melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Shin menilai masih ada harapan terbuka kendati kalah dari Cina pada matchday keempat di Qingdao.
Terlepas dari kekalahan, para pemain melakukan yang terbaik. Kami bermain bagus dalam laga ini. Kekalahan, ini bukan akhir. Jadi kami akan bersiap untuk pertandingan selanjutnya sehingga kami bisa menunjukkan performa yang lebih baik lagi, kata Shin dalam konferensi pers setelah pertandingan. Kata-kata Shin ada benarnya. Timnas Indonesia masih akan menjalani 6 pertandingan lagi, namun tidak ada laga mudah dan persaingan semakin alot. Perlu diketahui, matchday kelima dan keenam grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar pada November mendatang. Dengan timnas Indonesia bakal menjamu 2 lawan berat yakni Jepang, 15 November, dan Arab Saudi, 19 November. Doa terbaik untuk skuad Garuda.